Ya, selamat pagi semuanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan berkumpul lagi. Tadi kita ada dengar sharing dari Afek dan dari Nani juga. Kita saat ini hidup setiap saat dan juga tadi lagu yang kita nyanyikan, kita setiap jam kita hidup itu adalah karena Tuhan masih ada tugas bagi kita. Kita harus mengucap syukur untuk itu. Dan minggu lalu aku juga baru ikut Einschulung, hari pertama sekolah dari ponakanku di Erlangen. Jadi hari pertama sekolah itu ada adalah suatu peristiwa besar di Jerman mulai masuk sekolah, dan hari itu sepertinya ponakanku baru lahir sebagai bayi terus sekarang udah masuk sekolah. Terus dulu aku juga ikut Einschulung Stefan, ini anaknya Heru Ervia, dan sekarang dia sudah begitu tinggi, sudah kelas 8 dan sudah mulai jerawatan. Dan juga dengan Nathan Emily waktu itu sepertinya baru lahir kembar gitu, begitu 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 bahagia. Sekarang juga bahagia, tapi maksudnya ada begitu begitu momen momen kelahiran adalah begitu bahagia. Terus sekarang sudah kelas 5 ya, dan sudah mulai dihadapi dengan ajaran-ajaran yang kritis di sekolah. Jadi selama kita masih ada kesempatan bersekutu, kita puji Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan studi dan perenungan kita dari surat 1 Tesalonika. Surat 1 Tesalonika, buat yang belum pernah dengar renungan ini, kita di persekutuan Heidelberg di Leimen. Jadi kita adalah persekutuan Heidelberg yang hari ini di Leimen. Kita paralel ada perenungan 1 Tesalonika dan rekan-rekan memimpin dari surat Filipi. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari 1 Tesalonika. Di kesempatan terakhir kita sebenarnya sudah selesai pasal keempat, namun masih ada hal-hal yang perlu ditekankan dan digali lagi dari pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Yaitu yang pertama, bunyi sangkakala Allah pada saat kedatangan Yesus. Yang kedua adalah kedatangan Yesus dan pengangkatan orang-orang percaya adalah satu peristiwa, yaitu peristiwa yang sama. Dan yang ketiga adalah arah kemana Yesus bersama dengan orang-orang kudusnya pergi setelah bertemu dalam awan di angkasa. Setelah itu baru kita akan memulai renungan pasal 5, yaitu bahwa kita adalah orang percaya, kita hidup sebagai anak-anak terang. Untuk itu kita buka saja Alkitab kita dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai pasal yang kelima ayat yang ke-5. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-5. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pasal yang kelima ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. Tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu dengan benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, buka hati pikiran kami boleh menerima firman-Mu. Berikanlah kami pengertian yang sejati dan jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa
setan dari ruangan ini supaya kami boleh konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Juru Selamat kami satu-satunya yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Pada kesempatan terakhir kita membahas ayat 16 berkenaan dengan pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi bagaimana mengerti sangkakala atau trompet? Sangkakala harfiah secara fisik atau simbolis secara figuratif. Pengertian pertama yaitu secara fisik, jadi sangkakala itu adalah sungguhan secara harfiah, dan juga pengertian yang kedua bahwa sangkakalanya tidak secara fisik melainkan hanya suaranya yang sungguh-sungguh terdengar oleh telinga manusia. Serta pengertian yang ketiga bahwa ini semua adalah simbolis atau figuratif. Namun seluruh pengertian ini menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa publik, peristiwa yang terbuka dan bukan tersembunyi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan ini adalah pengangkatan atau pengangkutan orang-orang percaya secara rahasia, secara tersembunyi? Bagaimana bisa? Karena pengertian manapun yang kita pegang, baik harfiah maupun figuratif, ini semua mengacu kepada peristiwa publik, bukan tersembunyi. Jadi orang-orang yang mengajarkan secret rapture atau pengangkatan rahasia itu adalah orang yang melakukan eisegesis dan bukan exegesis. Jadi eisegesis adalah kita membaca ke dalam apa yang kita memang sudah punya pengertiannya, dan exegesis adalah interpretasi kita membaca apa yang teks tersebut katakan. Hal kedua yang perlu kita ulang dan tekankan lagi adalah parousia, kedatangan Yesus, dan rapture, pengangkatan orang-orang percaya adalah satu peristiwa yang sama. Jika kita lihat Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, ini mengacu pada satu peristiwa. Dan di sini sama sekali tidak ada jarak waktu 7 tahun atau setengah tahun ataupun 1000 tahun di antara kedatangan Tuhan Yesus dan peristiwa orang-orang percaya yang masih hidup diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang yang mengajarkan bahwa parousia dan rapture adalah dua peristiwa berbeda, sekali lagi adalah orang yang melakukan eisegesis, pembacaan ke dalam teks Alkitab, dan bukan melakukan exegesis, membaca keluar dari teks Alkitab. Jadi kedatangan Yesus dan kebangkitan mengacu kepada satu kebangkitan pada hari terakhir. Satu kebangkitan. Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. English Standard Version jika kalian mau lebih jelas. And this is the will of whom who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Matius 13, 39 dan 40. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Masih di pasal 13 dari Matius 49 ayat 49 dan 50. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Apa itu dapur api? Lautan kekal di dalam Wahyu pasal 20. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada akhir zaman akan berlangsung penghakiman, yaitu penghakiman terakhir. Dan siapa yang akan menghakimi? Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Lanjut di ayat 26-27, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Yesus adalah hakimnya. Kisah Para Rasul pasal 10 juga. Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup
dan orang-orang mati. Yesus adalah hakimnya. Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang agung. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi orang yang dibangkitkan ini yaitu Yesus. Orang yang bangkit ada antara orang mati. Yesus inilah orang yang ditentukan oleh Bapa untuk menghakimi dunia dengan adil. Yesus adalah hakimnya. Siapa hakimnya? Yesus. Kapan penghakiman tersebut berlangsung? Ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang. 1 Korintus 4. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. 2 Tesalonika 1 ayat 6-10. Ini kita sekarang di 1 Tesalonika. Jika Tuhan mengizinkan maka kita bisa melanjutkan ke 2 Tesalonika. Dan di 2 Tesalonika pasal 1 itu langsung bicara, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi hukuman kekal itu adalah hukuman selama-lamanya. Jangan kita coba-coba berani menantang Tuhan. Lanjut lagi, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang, Yesus, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi Petrus, Matius, Lukas, Paulus, Yakobus, Yudas semua mencatat akan adanya penghakiman, yaitu pada hari penghakiman, pada akhir zaman. Yudas mencatat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik. Apa itu datang dengan beribu-ribu orang kudusnya? Ingat perenungan kita di pasal 3 yang ayat terakhir, 1 Tesalonika 3 ayat 13. Ketika Tuhan datang menghakimi. Ketika Yesus datang kembali, dia akan mengumpulkan orang-orang percaya. Matius 25. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ketika Yesus datang kembali, dia akan mengumpulkan orang-orang percaya. Dan kelima jadi hal yang ketiga yang berkenaan dengan pasal keempat adalah arah kemana Yesus bersama-sama dengan orang-orang kudusnya pergi menuju setelah bertemu dalam awan di angkasa. Jadi ini adalah pengulangan, tapi pengulangan yang penting. Yang ketiga, yaitu kata parousia sendiri ini, itu menggambarkan kedatangan orang penting atau pejabat dan kemudian delegasi warga kota tersebut. Mereka pergi sedikit keluar dari kota untuk menyambut tamu penting tersebut dan mengawali atau mendampingi tamu penting pejabat tersebut masuk ke dalam kota mereka. Walaupun kita tidak tahu 100% arah mana Yesus dan nanti orang-orang percayanya menuju, namun yang pasti adalah orang-orang percaya akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala ajaran lain yang mengatakan bahwa Yesus turun ke awan kemudian naik lagi ke surga dan setelah 7 tahun atau setelah 3,5 tahun baru turun sekali lagi ke bumi, itu adalah hasil eisegesis dan bukan exegesis. Jadi tujuan orang percaya diangkat adalah untuk menerima Tuhan. Kata benda di sini, penerimaan atau untuk bertemu, adalah istilah teknis yang mengacu pada kebiasaan terkenal dari resepsi formal Helenistik. Kebiasaan ini melibatkan pengiriman delegasi warga terkemuka di luar kota untuk menyambut pejabat yang berkunjung dan mengawal orang itu pada tahap akhir perjalanan ke dalam komunitas mereka. Jadi ini adalah kebiasaan masyarakat di zaman
Paulus. Jadi kita bisa mengerti lokasi resepsi, maksudnya lokasi pertemuan secara formal itu adalah di udara, tidak mengacu pada arah tetapi pada satu posisi di area tertentu. Nah, namun di sini yang Paulus tekankan adalah konsekuensi dari peristiwa tersebut. Konsekuensi baik orang percaya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup adalah kita semua akan secara kekal hadir bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan berada bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi Paulus mau bilang, tidak ada orang-orang yang akan dirugikan. Orang-orang yang percaya yang sudah meninggal itu mempunyai partisipasi yang setara dengan orang yang masih hidup saat Kristus datang kembali. Jadi baik masih hidup maupun sudah meninggal, yang penting adalah kita percaya. Jika kita percaya, maka kita berpartisipasi di dalam pertemuan dengan Yesus, dan setelah itu kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu ayat 18 di sini dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Di pasal 5 ayat 11 juga dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi baik pasal 4 ataupun pasal 5 tidak pernah memanggil kita untuk saling berantem dan saling berdebat. Tidak ada panggilan itu di sini. Tetapi sayangnya itulah yang kita temukan di sini, begitu kata eskatologi masuk di dalam pembahasan dan diskusi. Tapi kita belajar dari Alkitab, mari kita saling menghibur dan saling membangun. Setelah pasal keempat ayat 13-18, Paulus menjawab pertanyaan apa yang terjadi dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal sebelum Yesus datang kembali. Selanjutnya di pasal 5 ini, Paulus menjawab pertanyaan kapan tepatnya Yesus datang kembali. Jawabannya adalah kamu tidak perlu tahu hari dan tanggalnya. Yang kamu perlu lakukan adalah bersiap sedia, berwaspada, berjaga-jaga, dan siap untuk bertemu Tuhan Yesus. Di beberapa kesempatan yang lalu kita sudah pernah membahas juga. Pertanyaannya adalah, jika kita meninggal hari ini dan bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah kita sudah siap? Dan jika kita masih hidup dan ternyata Yesus datang duluan, apakah kita siap bertemu dengan Tuhan Yesus? Itulah pertanyaannya. Jadi tidak perlu kita berhitung-hitung, memakai rumus-rumus yang banyak untuk menghitung kapan Yesus datang kembali. 1 Tesalonika 5 ayat 10 mencatat bahwa tidak masalah kita meninggal atau masih hidup saat Yesus kembali. Karena yang penting adalah kita diselamatkan oleh Dia. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, ini ayat 1, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Seperti pencuri pada malam hari. Bagaimana pencuri datang pada malam hari? Tiba-tiba tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Yesus, Petrus, Paulus, ini semua mencatat kedatangan seperti pencuri. Sekali lagi, bukan sebagai pencuri, karena Yesus bukan pencuri, melainkan seperti pencuri. Maka kita harus waspada, berhati-hati, berjaga-jaga, bersiap sedia. Dan sekali lagi, kita bukan dipanggil untuk mereka-reka atau menghitung tanggal dan jam kedatangannya. Ini adalah satu kutipan dari Kendall Isley, sudah meninggal. Dia bilang, jangan habiskan waktu kamu untuk mencari tahu tempat dan tanggal Operation Armageddon. Aku harus hidup sekarang ini bukan mempersiapkan diri untuk Armageddon, tetapi untuk kembalinya Kristus dan aku bertemu dengan Dia. Kendall Isley. Ini kutipan Armageddon itu maksudnya kalau kita baca Wahyu 16 itu adalah Armageddon, dan banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa nanti akan ada satu perang besar di Armageddon. Tetapi sekali lagi aku kutip Kendall Isley karena dia bilang ini bukan masalah kita mempersiapkan untuk Armageddon itu, tetapi mempersiapkan diri ketika kita harus bertemu dengan Kristus. Dan 1 Tesalonika 5 ini melanjutkan respons Paulus terhadap laporan Timotius ketika dia kembali dari jemaat Tesalonika yang dicatat di 1 Tesalonika 3 ayat 6. Sebagai pengingatan kembali, reminder, kita tahu Paulus itu mau kembali ke Tesalonika tetapi tidak bisa sehingga dia mengutus Timotius. Timotius itu adalah muridnya Paulus dan juga anak rohaninya yang paling disayang oleh Paulus. Bahkan 3 surat terakhir, 1 Timotius, Titus, dan 2 Timotius. Jadi 1 Timotius ditulis, habis itu Titus, habis itu 2 Timotius,
2 dari 3 surat terakhir Paulus ditulis kepada Timotius, dan Paulus itu mengutus Timotius bukan saja kepada jemaat Tesalonika melainkan juga kepada jemaat di Korintus dan juga di Filipi. Jadi kita lihat begitu besarnya kepercayaan yang Paulus ada di dalam diri Timotius. Nah, jadi setelah Paulus mengutus Timotius, Timotius datang memberi laporan, dan kemudian Paulus memberikan 2 bagian, yaitu yang pasal 4 ini itu fokus kepada orang-orang percaya yang sudah meninggal, dan pasal kelima mulai dari ayat 1 ini fokus kepada orang-orang yang masih hidup ketika Yesus datang kembali. Bagaimana kita harus hidup? Kita harus hidup seperti anak-anak terang. Kalau kita baca 1 Tesalonika itu seakan-akan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan 2 Tesalonika dalam hal eskatologi. Namun sebenarnya 2 surat ini tidak bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan. Mengapa? Sekali lagi, mengapa aku membagikan 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika? Karena ini jarang dieksposisi, dan kalaupun ada, kebanyakan orang-orang, bahkan orang dari kubu reform itu mengatakan nanti di 2 Tesalonika itu akan ada satu figur antikristus yang datang, yang mempunyai kekuatan di seluruh dunia, menjadi presiden seluruh dunia. Tetapi aku katakan kepada kalian sekarang, dari surat 1 Yohanes kita tahu antikristus itu sudah datang, dan kita sama sekali tidak perlu menantikan antikristus karena kita menantikan Kristus, bukan antikristus. Ini seringkali diajarkan bahkan di dalam kubu reform, dan mereka mengatakan nanti akan datang seorang antikristus. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan itu selain di 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Kalau kita baca kitab Wahyu pun, kata antikristus itu tidak pernah muncul satu kali pun. Makanya ini sangat disayangkan, makanya aku berdoa kepada Tuhan jika aku mendapat umur yang cukup, kita bisa sampai di 2 Tesalonika, dan di 2 Tesalonika pasal 2 kita akan mengupas dengan jelas. Nah, sekali lagi kita kembali ke 1 Tesalonika. Di sini Paulus itu sedang mengajarkan bahwa orang-orang Kristen itu tidak perlu takut datangnya hari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak terkejut seperti kedatangan pencuri, karena kita tidak hidup di dalam kegelapan melainkan di dalam terang, karena kita adalah anak-anak terang. Kita tahu bahwa Yesus akan datang kedua kalinya dan penghakiman terakhir akan dilangsungkan. Inilah dia. Walaupun jemaat Tesalonika sudah mengetahui apa yang perlu diketahui, namun Paulus menulis untuk memberi penghiburan dan panggilan bahwa mereka tidak perlu takut akan hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? The day of the Lord. Kita seringkali mendapatkan kata ini di Perjanjian Lama juga, hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu mengacu kepada waktu di mana Tuhan datang untuk menghukum orang yang jahat dan untuk membela atau melepaskan umatnya. Meskipun gagasan tentang penghakiman lebih sering ditekankan daripada konsep pembebasan. Tapi orang-orang Kristen mula-mula, bagi siapa Kristus adalah Tuhan mereka, itu secara alami menerapkan hari Tuhan dari Perjanjian Lama ke masa depan, ketika Kristus akan datang untuk menghukum orang jahat dan membela para pengikutnya. Jadi orang yang jahat, orang yang tidak bertobat dihukum. Orang yang percaya, orang yang bertobat, ini akan dibebaskan, dibela, dilepaskan. Dan ini adalah hari Tuhan yang ada di masa depan. Jadi frasa ini, maksudnya frasa hari Tuhan, itu adalah favorit bagi Paulus, dan itu muncul di dalam berbagai bentuk. Hari Tuhan Yesus, hari Tuhan kita Yesus Kristus, hari Kristus Yesus, hari atau bahkan hari itu, the day. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Ini adalah metafora. Jadi sifat kedatangan anak manusia itu adalah tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Orang percaya itu perlu selalu siap sedia untuk kedatangannya tanpa peringatan. Hari Tuhan akan datang tidak terduga dan tiba-tiba, tetapi juga tidak dapat dihindari. Maksudnya begini, tidak ada jalan keluar dari hari Tuhan. Paulus membuat poin ini dengan mengacu pada seorang wanita hamil yang kesakitan saat mau melahirkan di ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari hari Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melarikan diri dari Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun bisa melarikan diri dari penghakiman Tuhan. Jadi Paulus itu tidak mau jemaat Tesalonika itu termakan propaganda Romawi pada waktu itu yang menjanjikan
kedamaian dan keamanan, peace and security. Paulus tidak mau orang percaya itu bersandarkan pada kekuatan militer dan politik Romawi, melainkan bersandarkan hanya Tuhan Allah. Jadi Paulus itu tidak mau orang-orang percaya di Tesalonika itu secara naif menerima propaganda kekaisaran Romawi berkenaan dengan kedamaian dan keamanan. Banyak komentator mengatakan bahwasanya Paulus di sini, dia di ayat 3 ini menyinggung peringatan perjanjian lama berkenaan dengan kedamaian yang palsu. Namun, Jeffrey Weima itu menulis 4 halaman untuk menjelaskan secara detail bahwa kedamaian dan keamanan di sini mengacu kepada propaganda Romawi lewat koin Romawi, monumen, proklamasi ofisial dan sebagainya, dan bukan mengacu kepada para nabi di perjanjian lama. Karena jika kita baca perjanjian lama, di situ ada klaim palsu kedamaian, tetapi bukan kedamaian dan keamanan. Jadi kita bisa yakin bahwa Paulus ini sedang menegur orang-orang percaya yang masih termakan oleh propaganda kekaisaran Romawi. Karena kekaisaran Romawi itu menganggap diri sebagai penyedia damai dan keamanan. Mereka menganggap diri sebagai penyedia damai dan keamanan. Di sini banyak koin dan juga banyak monumen, tetapi jika aku mulai cerita ini maka mungkin pikiran kalian sudah melayang. Jadi aku cuma sebutkan satu saja. Ada satu koin di zaman Romawi itu, di zaman Kaisar Augustus, itu satu sisi itu tulis Pax, artinya peace, dengan frasa Pax Augusti, kedamaian Augustus. Kaisar Augustus maksudnya. Dan gambar kaisar pada sisi lainnya. Hal yang sama juga ada di Sekuritas. Jadi ada altar, mesbah kembar Pax Augusta dan Sekuritas yang ditemukan di Palestrina. Bukan Palestina, di Palestrina, Italia. Di mana pada saat itu rakyat itu mengungkapkan syukur untuk kedamaian dan keamanan yang mereka nikmati setelah bertahun-tahun perang rakyat. Namun kita tidak perlu berdebat secara historis. Aku cuma mau bilang, jika ada yang tertarik, silakan baca komentarinya Jeffrey Weima. Jika kalian bilang, aku tidak ada duit, maka berarti hati kamu nggak di sana. Kalau gitu ya nggak usah belajar lebih lanjut. Karena di mana hati kita berada, di situ, kebalik. Maaf. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Nah, sekarang kita kembali ke Alkitab kita. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan sama seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Jadi begitu kontraksi mulai, persalinan yang menyakitkan itu tidak dapat dihindari dan tidak dapat diubah. Demikian pula begitu penghakiman Tuhan telah datang, maka tidak akan ada kesempatan untuk lolos dari murka ilahi dan kehancurannya. Wow, menakutkan ya. Kalau begitu bagaimana cara mempersiapkan diri? Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menjadi siap sedia kalau Kristus datang? Caranya bukan dengan cara hitung-hitung tanggal, tetapi mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Itu adalah kita sekarang kalau ditawarkan atau bukan mendengar Injil disampaikan, maka kita bertobat dan percaya Yesus. Karya keselamatan yang Yesus lakukan di kayu salib itu harus kita terima dengan iman, dan dengan demikian kita tidak perlu lagi takut ketika hari Tuhan atau hari penghakiman datang. Jadi janji-janji Kristus itu meyakinkan kita bahwa kesiapan untuk hari Tuhan dapat dicapai hanya dengan berpaling kepada Yesus. Dan semua orang yang percaya akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Kapan hari tersebut tiba? Kita tidak perlu tahu. Kita perlu berjaga-jaga dan bersiap sedia. Bagaimana kita bisa bersiap sedia dan waspada? Dengan cara hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana cara menjadi anak-anak terang? Dengan cara bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 35-36. Boleh bisa minta tolong ada satu orang yang sukarela bacakan Yohanes pasal 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus
Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang yang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi inilah caranya. Bagaimana caranya menjadi anak-anak terang? Percayalah kepada terang itu. Ingat yang tadi Nani baca, Yohanes 1. Yesus itulah terang. Hidup itulah terang. Yesus adalah firman, Yesus adalah terang. Dan jika kita tidak ada Yesus, tentu saja kita tidak ada terang dan kita jalan di dalam kegelapan. Efesus 5 ayat 8-14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Terang membuat segala sesuatu menjadi kelihatan. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi jelas sekali di sini adalah terang, terang moral, terang spiritual, terang rohani, terang kebenaran, kekudusan, keadilan, perbuatan-perbuatan baik dan mulia, dan bukan sekedar terang karena ada lampu atau ada matahari. Mengapa kita harus hidup sebagai anak-anak terang? 1 Yohanes 1, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun jika kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Di 1 Tesalonika 5 yang kita baca hari ini, kita juga baca, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kalau kita benar dan tidak bersalah, kita tidak perlu takut diperiksa. Kalau kita berzina di dalam kegelapan, pasti kita takut ketika lampu dinyalakan dan korden dibuka, seluruh masyarakat melihat keadaan kita yang telanjang dan sedang berzina. Itu malu. Namun jika kita tidak mencontek, kita tidak perlu takut diuji. Baik ujian tertulis maupun ujian lisan. Kalau kita jujur bayar pajak, kita tidak perlu takut diperiksa oleh pihak yang berwenang. Kalau aku tidak mencuri mobil di showroom pada malam hari, maka aku tidak perlu pakai topi dan pakai masker untuk menutupi muka aku. Dan kalau aku tidak membunuh orang, maka aku tidak perlu takut kebunku digali orang dan mereka menemukan mayat. Kalau kita hidup di dalam terang, tidak ada dosa tersembunyi dalam gelap yang kita takuti diketahui orang lain. Kalau aku tidak mencuri dan menyebarkan data perusahaan, aku tidak perlu takut ketika semua protokol email dan website daripada komputerku dicek oleh orang IT department. Nah, ini di 1 Tesalonika 5, sekali lagi. 1 Tesalonika 5, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh adalah anak terang, kita tidak perlu takut datangnya hari Tuhan. Kita tidak perlu takut penghakiman Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat kita, pembela kita, mediator kita, perantara kita. Dan jika kita bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kebenaran Yesus diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Sekali lagi, kebenaran Yesus diperhitungkan sebagai kebenaran kita dan dosa kita diperhitungkan sebagai dosa Yesus. Itu di 2 Korintus juga ada ditulis, Yesus itu karena demi menebus kita, maka Yesus itulah dijadikan dosa. Tetapi Yesus sendiri itu sebenarnya tidak berdosa, dan Yesus mati bukan karena dosa sendiri, melainkan karena dosa-dosa kita. Segala dosa kitalah yang ditanggungnya di kayu salib. Jadi mari bertobat siapa yang belum bertobat, dan yang sudah bertobat, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Dan apa itu hidup dalam terang?
hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Simpel kan? Tetapi pelaksanaannya tidak mudah. Mari kita buka satu halaman sebelumnya. Ini di Tesalonika juga. 1 Tesalonika 4. Di bagian ini kita membaca nasihat dan peringatan kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam bagian pasal 4 sampai ayat 8 itu bicara tentang kekudusan dalam kelakuan seksual, dan kemudian 9 sampai 12 itu kasih satu sama lain. Dan Allah memanggil orang-orang di Tesalonika itu bukan untuk supaya mereka boleh melanjutkan hidup mereka di dalam praktek seksual yang amoral, tetapi Allah memanggil mereka dengan tujuan supaya hidup kudus. Dan ini bukan cuma di masa depan, ini sudah mulai sekarang. Jadi ketika kita bertobat, proses pengudusan itu sudah dimulai dan terus berlangsung sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Ketika kita bertobat, kita sudah dijadikan anak-anak terang, dan terang kita mungkin redup. Namun proses pengudusan oleh Roh Kudus membuat kita semakin lama semakin terang. Dan ini berlangsung terus selama kita masih hidup, masih dalam peperangan rohani. Di 1 Tesalonika 4 ayat 8 ini, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Roh Kudus yang menguduskan kita. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita kembali ke 1 Tesalonika 5, kita baca ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Banyak orang itu nggak siap ketika penghakiman terakhir dilangsungkan. Namun kita yang punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kita tidak takut ketika penghakiman terakhir datang. Jadi yang belum bertobat, silakan kita bertobat dan kita percaya kepadanya. Dan dengan demikian siap menghadapi hari Tuhan. Kapan hari Tuhan? Yaitu ketika Yesus datang kembali. Yesus membangkitkan semua orang yang telah meninggal, dan Yesus akan menghakimi setiap orang dengan adil dan dengan kebenaran. Orang percaya dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan orang berdosa yang tidak bertobat dan tidak percaya dibangkitkan untuk hukuman yang kekal. Hal yang utama adalah bersiap sedia tibanya hari Tuhan. Jika kita hidup sebagai anak-anak terang, di dalam terang, maka kita tidak perlu takut. Bagaimana hidup terang? Menjalankan kehendak Tuhan, yaitu mencakup hidup kudus. Tentu saja kekudusan dan menjalankan kehendak Tuhan, banyak kali aspek itu kita perlu seluruh Alkitab untuk belajar dan membahasnya. Tetapi juga aspek-aspek lain ada dicatat di dalam pasal 5 ini yang kita akan bahas di dalam kesempatan berikutnya. Nah, kita baca lagi ayat-ayat kita hari ini. 16, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ini adalah peristiwa publik. Semua orang tahu, semua orang akan melihat peristiwa kembalinya Kristus. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak tahu arahnya dengan pasti, tetapi yang penting adalah kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pasal 5 ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi tidak ada tanda-tanda, tidak ada peringatan, kita harus bersiap sedia, kita harus percaya Tuhan, bertobat, dan ketika kita siap, maka kita tidak perlu takut hari Tuhan datang. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Orang Medan itu suka bilang seperti yang ditulis di sini. Semua damai, semua aman. Jangan orang Medan suka apa? Bosue lah, biaukine lah. Kalau bahasa gaul kita mungkin
Aman bro, aman. Tapi mereka nggak kasih tahu aman bro itu, kamu tuh satu hari itu mesti mati. Mesti meninggal. Kenapa mesti meninggal? Karena dosa. Solusinya apa? Solusinya adalah bertobat. Jadi dunia itu cuma bilang semua damai, semua aman. Tapi kenyataannya adalah selama kita tidak di dalam Tuhan Yesus, kita tidak damai dan kita tidak aman. Ayat keempat. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sama seperti fisik, kalau kita ada cahaya, ada lampu, ada terang, maka kita bisa berjalan tidak tersandung. Kalau lampu mati semua, maka itu gelap dan kita akan tersandung. Itu kira-kira 19 tahun yang lalu, aku sama Afek dan orang lain kita pindahan. Terus pindahan sewa satu transporter yang belakangnya tidak ada jendela. Ingat Fek? Terus sama Afek dan sama satu orang lain lagi kita, maaf ini tidak legal. Kita masuk ke dalam mobilnya terus ditutup. Begitu ditutup itu gelapnya itu gelap banget. Karena itu padat, tidak ada jendela, tidak apa. Jadi gelap. Jadi betapa mengerikannya gelap itu. Jadi selama kita masih ada kesempatan bertobatlah, dan ketika kita sudah bertobat, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang dan lakukanlah perbuatan-perbuatan terang supaya orang-orang yang lain yang belum pindah dari gelap ke terang dapat melihat perbuatan kita dan dapat memuji Tuhan dan dapat bertobat. Itulah panggilan hidup kita sebagai anak-anak terang, dan di dalam kesempatan berikutnya jika aku dapat giliran lagi, kita akan melanjutkan diskusi terang dan gelap. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Kami mohon Engkau yang bekerja di dalam hati kami. Kuduskanlah kami ya Bapa hari demi hari. Ampunilah segala, kami mengaku kami adalah orang berdosa dan kami mohon ampun atas segala kesalahan pelanggaran dosa kami. Kami mohon Engkau yang menguduskan kami hari demi hari. Firman-Mu, darah Yesus, Roh Kudus, kami mohon kami dikuduskan, Engkau kuduskan terus menerus sampai saat kami bertemu dengan Yesus. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat yang tunggal dan yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.